A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bi ilmi fid darin amin. Qila wa man ma'aka. Ila ditanyakan waman itu siapa maka bersamamu. Para sekalian dan para penulis buat berabda, kita masih membaca bagian berikutnya dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kita sudah mendapatkan sebagian keterangan bahwa Rasulullah ditemani malaikat Jibril setelah Isra dan Mi'raj naik ke langit. Pada keterangan sebelumnya kita sudah baca setelah sholat 2 rakaat di Masjid Aqsa atau Baitul Maqdis, Rasulullah kemudian keluar dari masjid, didatangi malaikat Jibril dengan membawa wadah minuman, yang satu isinya khamar, yang satu isinya adalah susu. Rasulullah memilih yang isinya susu dan malaikat Jibril komentar, ihtartal fitrata, engkau telah memilih yang fitrah. Summa araja kemudian naik ya malaikat Jibril bina denganku ila samai ke langit, fastaftalah meminta pembukaan ya Jibril oleh malaikat Jibril. Pakai lalu ditanyakan, man anta, man itu siapa anta, bermalam engkau, siapa engkau? Kala berkata yang malaikat Jibril, malaikat Jibril. Gila ditanyakan, waman maka siapa itu tetap bersama, waman dan itu siapa maka tetap bersamamu. Kala berkata malaikat Jibril, Muhammadun, itu Muhammad. Gila ditanyakan, waqad bu'isa, apakah sungguh telah diutus ilaihi oleh Muhammad? Qala berkata ya malaikat Jibril, qad bu'isa ilaihi, qad bu'isa sungguh telah diutus ilaihi oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataha lalu membuka ya malaikat lana untuk kami. Fa idza bi Adama, maka tiba-tiba bertemu dengan Nabi Adam. Rahaba maka menyambut ya Nabi Adam denganku, dan mendoakan ya Nabi Adam untuk hari dengan kebaikan. Kita sekarang akan mengikuti perjalanan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan kemudian malaikat Jibril naik bersamaku ke langit lalu minta dibukakan pintu. Malaikat Jibril minta pintu langit yang pertama dibuka. Ditanya oleh malaikat penjaga langit pertama, man anta, siapa engkau? Malaikat Jibril menjawab, Jibril, ya, aku malaikat Jibril. Ditanya lagi oleh malaikat, waman maka, siapa bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad, saya bersama dengan Muhammad. Ditanya lagi oleh malaikat, waqad bu'itsa ilaihi, apakah ia sungguh telah diutus, maksudnya diutus oleh Allah untuk menghadap kepada Allah? Qala malaikat Jibril berkata, malaikat Jibril mengatakan, qad bu'itsa ilaihi, betul ya, sungguh ia telah diutus untuk menghadap Allah. Akhirnya malaikat membukakan pintu langit untuk kami. Fafutihalana, maka dibukakanlah pintu itu untuk kami, maka Jibril dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba di langit pertama itu bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita ingat baik-baik itu di langit pertama. Nah, Rasulullah bertemu Nabi Adam. Warahaba bi wada'ali bi khairin, lalu Nabi Adam menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Tsumma araja, kemudian naiknya malaikat Jibril bina denganku ila sama'i saniyati,
ila sama ika langit ataniyati yang kedua, pastaftaha lalu minta pembukaan Jibril, malaikat Jibril. Fakila lalu ditanyakan, man anta, siapa engkau? Qala berkata malaikat Jibril, Jibril itu Jibril. Ila ditanyakan waman maka siapa itu tetap bersamamu, itu siapakah maka tetap bersamamu? Qala berkata malaikat Jibril, Muhammad itu Muhammad. Bila ditanyakan waqad bu'isa ilaihi, sungguh telah diutus oleh ia. Qala berkata ya malaikat Jibril, qad bu'isa ilaihi, sungguh telah ia waqad bu'isa, sungguh telah diutus ilaihi oleh ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataha lalu membuka yang malaikat lana untuk kami. Fa idza ana maka tiba-tiba aku itu bibnil khalati bertemu dengan anak laki-laki bibi. Maksudnya bibnai ya. Fa idza ana maka tiba-tiba aku itu bibnai khalati bertemu dengan dua anaknya bibi. Yahya yaitu Nabi Yahya, wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam. Marhaba lalu menyambut ya keduanya Nabi Isa dan Nabi Yahya denganku, berdoa dan mendoakan ya Nabi Isa dan Nabi Yahya untuk dihori dengan kebaikan. Rasulullah menyatakan setelah lewat langit pertama naik lagi ke langit kedua, malaikat Jibril kembali minta dibukakan pintu ya. Tuma araja bina ila samai saniyati, ya bisa juga dibaca urija. Kemudian araja bina, malaikat Jibril naik bersamaku ke langit yang kedua, lalu malaikat Jibril minta dibukakan pintu langit kedua. Ditanya, siapa engkau? Malaikat jawab, Jibril. Tanya lagi, siapa bersamamu? Muhammad. Apakah ia diutus? Dijawab malaikat Jibril, qad bisa ilah, ya sungguh telah diutus. Bukalah ya, malaikat membuka pintu untuk kami, maka tiba-tiba aku berjumpa dengan dua orang anak laki-laki bibi. Itu namanya Nabi Yahya dan Nabi Isa bin Maryam, itu di langit yang kedua. Warahaba bi dawa li khair, lalu beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Lumma araja, kemudian naik ke malaikat Jibril dengan kami ila sami saliyati, ke langit yang ketiga. Pada karama menyebutkan wa yadzakar menyebutkan ya Rasul misal awal, ya kan misal yang awal. Fatah lalu membuka yang malaikat pelana untuk kami. Baida ana, dan tiba-tiba aku itu Yusuf bertemu dengan Nabi Yusuf. Baida huwa, dan berubah baida huwa, dan tiba-tiba ia itu ya sungguh telah diberikan ya Nabi Yusuf satrul husni, akan setengahnya kebaikan atau setengahnya ketampanan. Warahaba lalu menyambutnya Nabi Yusuf, wada dan mendoakannya Nabi Yusuf untuk berharin dengan kebaikan. Kemudian Nabi beliau mengatakan tsumma araja bina, kemudian malaikat Jibril naik bersamaku ke langit yang ketiga. Terus menyebutkan lagi masbah fadzakara misla awaliyah, fadzakara dan menyebutkan dia malaikat Jibril, berarti misla awal malaikat Jibril kembali minta supaya dibukakan pintu, ditanya oleh malaikat siapa dan seterusnya seperti yang awal, maka dibuka pintunya untuk kami. Tiba-tiba di langit yang ketiga itu Rasulullah berjumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu begitu Rasulullah melihatnya adalah seorang nabi yang diberi oleh Allah separuh daripada ketampanan. Jadi kalau di dunia ini ada ketampanan, separuhnya sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf. Yang lainnya berarti kebahagiaan itu, sisanya itu separuh bagi orang sedunia. Kira-kira. Malaikat Jibril mengantar Rasul sudah sampai langit ketiga, ketemu dengan Nabi. Oh tadi kemana tuh yang ke
Nah, yang keberapa nih sekarang kita? Tadi yang pertama Nabi Adam, yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, kemudian naik lagi ke yang ketiga ya, Nabi yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang dilihat oleh Rasul diberikan separuh daripada ketampanannya. Warahaba wa ta'ali khair, lalu Nabi Yusuf menyambut dan juga mendoakan kebaikan untuk Tumma araja, kemudian naik yang malaikat Jibril bina dengan kami ila sami robiyati, ke langit yang keempat. Pada kalau menyebutkannya Jibril dimislau akan semisalnya makur di langit keempat, kembali malaikat Jibril minta dibukakan pintu, ditanya siapa dan seterusnya, sampai akhirnya kemudian dibukakan pintu. Fa'idha ana, maka tiba-tiba aku itu Idris bertemu dengan Nabi Idris. Warahaba, lalu menyambutnya Nabi Idris dengan kuat dan doakannya Nabi Idris untukku kebaikan dengan kebaikan. Pada waktu naik ke langit yang keempat, Rasul menyatakan di langit keempat tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah Ta'ala berfirman ta'ala fi surat Maryam, dalam surat Maryam, wa rafa'na makanan 'aliyya, wa rafa'na, dan telah meninggikan oleh kami Allah akan Nabi Idris makanan akan tempat kalian yang tinggi, yang maksudnya ditempatkan di surga. Nabi Idris itu seorang nabi yang ditempatkan di tempat yang tinggi, yang masuk surga tidak mau keluar-keluar lagi, pada belum waktunya sebetulnya. Tumma araja, kemudian naik malaikat Jibril denganku ila samai khamsati, ke langit yang kelima. Pada kalau menyebutkannya malaikat Jibril misalkan semisal yang matkur. Faida ana, maka tiba-tiba bermula aku itu Haruna bertemu dengan Nabi Harun. Rahaba, lalu menyambutnya Nabi Harun dengan kuat dan mendoakan Nabi Ilih untuk Harun dengan kebaikan. Malaikat Jibril ngajak Rasul naik lagi ke langit yang kelima, sebagaimana disebutkan ya, malaikat Jibril meminta dibuka pintu dan seterusnya. Pintu dibuka, tiba-tiba aku bertemu Nabi Harun. Jadi rupanya Nabi Harun yang selama di dunia dakwah pada Nabi Musa, di langitnya beda. Karena di langitnya justru Nabi Isa bersama dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya di langit kedua, sedangkan Nabi Harun berada di langit yang ke berapa? Nabi Harun yang kelima. Nabi Harun menyambutku dan doakan baik untukku. Tsumma arajan, dan naik ya malaikat Jibril dengan kami ila samai sadisati, ke langit yang keenam. Pada kalau menyebutkan ya malaikat Jibril mislah akannya semisalnya matkur. Fa'idha ana, maka tiba-tiba aku itu bi Musa bertemu dengan Nabi Musa. Oh ya benar itu nih. Nabi Harun kan bersama dengan Nabi Musa, bukan salah itu. Nabi Isa bersama dengan Nabi Yahya. Nabi Harun selama di dunia bersama dengan Nabi Musa, namun di langitnya beda. Nabi Harun di langit kelima, Nabi Isa ada di langit yang keenam. Warahaba, lalu menyambutnya Nabi Musa denganku, dan doakannya Nabi Musa dengan akan aku biar dengan kebaikan. Di langit yang keenam Rasulullah bertemu Nabi Musa. Nabi Musa menyambut dan juga mendoakan kebaikan. Tsumma araja, kemudian naik yang malaikat Jibril bina dengan kami ila samai sabiati, ke langit yang ketujuh. Pada kalau lalu menyebutkannya malaikat Jibril misalkan yang semisalnya, misalnya matkur. Fa'idha ana, maka tiba-tiba aku itu bi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ibrahim musnidan, halnya orang yang bersandar, musnidan halnya orang, atau musnidan ya halnya orang yang menyandarkan dhahrahu akan punggungnya Nabi Ibrahim ila baitul ma'mur, ke baitul ma'mur. Wa idza huwa, dan tiba-tiba ia Nabi Ibrahim itu bukan
Wa idza huwa, dan tiba-tiba ia Baitul Ma'mur, maksudnya itu ya belum masuk akan Baitul Ma'mur. Wala yaumin, dalam setiap hari sabuna oleh 78 alfa malakin, ribuan malaikatnya, la ya'uduna, yang tidak akan kembali ya sabuna alfa malakin ilahi, kepada Baitul Ma'mur. Rasulullah kemudian meriwayatkan beliau setelah bertemu Nabi Musa di langit ke-6, kemudian disambut dan doakan baik Nabi Musa, kemudian beliau naik bersama malaikat Jibril ke langit yang ke-7, dan kembali malaikat Jibril menyebutkan minta dibuka pintu, ditanya siapa dan seterusnya, akhirnya pintu dibuka, maka tiba-tiba di langit ke-7 aku, kata Nabi, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, musnidan dhahrahu ila Baitul Ma'mur. Beliau menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Wa idza huwa yadkhulu kulla yawmin sab'una alfa malakin la ya'uduna ilaihi. Baitul Ma'mur itu ya masuk ke dalam Baitul Ma'mur setiap hari ada 70.000 malaikat, yang kalau sudah masuk mereka tidak akan kembali lagi ke Baitul Ma'mur. Beda dengan manusia. Orang itu umat Islam, dia atau mereka, kita ini datang ke Masjidil Haram di Mekah untuk tawaf melingkar Ka'bah dan sebagainya. Itu kalau sudah masuk Masjidil Haram, keluar ya suatu ketika boleh masuk lagi. Tapi malaikat tiap harinya itu ada 70.000 malaikat masuk Baitul Ma'mur, dan setelah masuk keluar tidak masuk lagi. Jadi jumlah malaikat berapa banyaknya itu, kalau setiap hari 70.000 yang sudah masuk tidak akan kembali lagi, ganti malaikat lain, giliran malaikat lain, banyak banget malaikat. Tumadahaba, kemudian pergi yang malaikat Jibril pergi denganku ila sidratil muntaha, sidratil muntaha, wa idza awraquha, maka tiba-tiba daun-daun yang sidratil muntaha itu keadaan bilati, seperti telinga-telinga gajah. Wa idza simaru, ada tiba-tiba buah-buahannya, buah-buahan sidratil muntaha itu kalqalali, seperti gentong-gentong besar. Falamma ghasiyaha min ani rabbi, falamma ghasiya, dan maka tatkala menutupi ha'adatul muntaha min amri rabbi, dari perintah Tuhanku, ma'al segala satu ghasiyaha yang menutupinya, taghayyarat, maka berubah ya sidratul muntaha. Pamahdun, maka tidak ada seseorang min khalqillahi, dari makhluk Allah itu yastati, mampu ya ahad ayyan atakan, bahwa menipati aman ha'adan sidratul muntaha min husniya, karena indahnya sidratul muntaha. Tsumma dhahaba bi ila sidratul muntaha, kemudian malaikat Jibril pergi bersamaku ke sidratul muntaha. Apa sidratul muntaha? Wa idza awraqwa ka'adhanil filati wa idza simaruha kalqalali. Jadi gambaran sekilas tentang sidratul muntaha itu, sidratul muntaha itu ada pohon bidara, kalau istilah kita itu pohon bidara, yang daun-daunnya itu seperti telinga-telinga gajah, buah-buahannya seperti gentong-gentong besar. Jadi seperti apa coba gambaran daripada sidratul muntaha itu? Falamma ghasiyah min amri rabbi, maghasiyah taghayyarat, tatkala sidratul muntaha itu ya ditutup oleh sesuatu yang menutupinya, ini dikarenakan perintah Allah, maka ia pun berubah menjadi tampak makin indah. Pamahatin min khalqillah yastati ayyan ataha min husniya, maka tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang mampu untuk menyifati sidratul muntaha itu karena bagusnya, indahnya sidratul muntaha. Allahumma maka memberikan wahyu oleh Allah ilama kepada segala satu yang diwahyukan, yang
Faburido maka difardukan oleh atasku wal umat dan umatku khamsina ya fa auhallahu ilayya ma'auha bukan ma'uhiyah ya ma'auha maka memberikan wahyu oleh Allah ila maka kepada segala sesuatu auha yang mewahyukan ya Allah, atau bisa dibaca uhiya yang diberi wahyu olehku bukan. Jadi fa'ahallahu ila ma'auhanya Allah maka memberikan wahyu oleh Allah ila maka kepada seluruh auha yang diberi wahyu Allah Fafarodo maka mewajibkan dia Allah la yatasku ala umatina umatku hamsina akan 58 sholatnya ikuli yaumin dalam setiap hari walailatin dan setiap malam. Setelah Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha menyaksikan keindahan tiada tara Sidratul Muntaha, maka sampai pada puncak urusannya Allah memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad apa yang Allah wahyukan. Lalu apa? Allah memfardukan kepadaku, kata Nabi, Allah fardukan kepada umatku sholat 50 waktu di dalam sehari dan semalam. Masya Allah, sehari semalam diwajibkan sholat 50 waktu. Karena Nabi itu ya orang yang taat, ya samina wa ta'na, terima. Banazaltu lalu turun olehku ila Musa kepada Nabi Musa, faqala lalu berkata Nabi Musa, ma farada rabbuka ala ummatika, bermula pakai itu farada memfardukan wajibkan rabbuka oleh Tuhanmu ala ummatika atas umatmu. Untuk berkata olehku hamsina akan 50 apanya sholatnya. Kalau berkata ya Nabi Musa, irji kembalilah olehmu ila rabbika kepada Tuhanmu, fasalhu minta olehmu akan ia rabbuk antahwibakan keringanan. Fa inna ummataka kana sunnya umat mitulah yutiquna tidak akan mampu ya ummatu kadang itu. Bah ini semuanya itu kot balau tu sungguh telah mencoba oleh Bani Israel akan Bani Israel. Wah khobar tu dan telah menguji olehku akan mereka. Aqala berkata bersabda Nabi pada jatuh lalu kembali olehku ila Rabbi kepada Tuhanku, dan berkata olehku lahu kepada Rabbi, ya Rabbi wahai Tuhanku, khafif ringankan olehmu an ummati dari umatku, hatta maka menurunkan ya Allah ini dariku khamsanakan 5. Para jatuh kembali ku ila Musa kepada Nabi Musa. Fakultu lalu berkata olehku, hatta menurunkan ya Allah ini dariku khamsan akan 5. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan perintah dari Allah yaitu kewajiban sholat 50 waktu dengan penuh ketaatan ketundukan Rasul langsung turun ya setelah selesai mendapat perintah turun ketemu dengan Nabi Musa, turun kepada Nabi Musa, ditanya oleh Nabi Musa, ma farada rabbuka ala ummati, apa yang Tuhanmu fardukan kepada umatmu? Dia jawab khamsina sholatan, Allah memfardukan 50 sholat. Kata Nabi Musa, irji ila rabbik, kembali aku kepadaku, pasal mutaqi, meminta kepadanya keringanan. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik, semuanya umat akan mampu melaksanakan sholat 50 itu, sholat 50 umat akan mampu. Wa inni qad balagtu bani Israila wa khabartuhum, sungguh aku telah mencoba dan telah menguji Bani Israel. Intinya Bani Israel aja tidak mampu. Para jatuh ila Rabbi, lalu aku kembali kepada Tuhanku dan aku berkata kepadanya, ya Rabbi hafif an ummati, wahai Tuhanku ringankan dari umatku. Maka Allah kemudian turunkan dariku, kata Nabi, 50 waktu, jadi itu kurangi 5, jadi tinggal 45. Dikurangi. Fa'atan omsan para jatuh ila Musa, kemudian aku kembali kepada Nabi Musa. Fakultu, aku berkata, hatta anni omsan, Allah menurunkan dariku 5 waktu. Qala berkata Nabi Musa, inna ummataka la yutiquna dzalika, sesungguhnya umatmu tidak akan kuat, tidak akan mampu ya umatku kalian itu.
Farji, kembali olehmu ila rabbika, kepada Tuhanmu. Fasalu, minta kepadanya at-tahfif, akan keringanan. Kata Nabi Musa, sungguhnya umat pun akan mampu melaksanakan itu solat sehari semalam, maupun umat pun akan mampu kembali kepada Tuhanmu, minta kepadanya keringanan. Qala, berkata ya Rasul, walam azal, maka tidak berhenti olehku, arji'u, itu kembali olehku, baina Rabbi, di antara Tuhanku Ta'ala, baina Rabbi, di antara Tuhanku Allah Ta'ala, hanya bagi Allah, wa baina Musa, di antara Nabi Musa, hatta kala, sehingga berfirman di Allah Subhanahu, halnya maksudnya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, innahu, sungguhnya ya salat itu hamsu salawatin, 5 berwal salat, kula yaumin, dalam setiap hari, walatin, dan setiap malam. Likuli salatin, itu bagi setiap salat, asrun, bermula 10, fatilka, maka bermula itu hamsuna, 50 hapanya salatnya. Jadi akhirnya setelah Rasulullah bolak-balik minta keringan kepada Allah, sampai pada tingkatan ketika turun ketemu Nabi Musa, ditanya bagaimana dikurangi 5 ya Nabi Musa, ya Allah turunkan 5, jadi tinggal 45. Kata Nabi Musa, tidak akan kuat, umatmu tidak akan kuat, kembali minta kepada Tuhanmu minta keringanan. Kata Nabi, saya tidak berhenti bolak-balik di antara Tuhan Allah SWT dan di antara Nabi Musa, sampai Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammadu innahuna khamsu salawatin kula yawmin bulatin. Muhammad, sungguhnya salat itu adalah 5 beberapa waktu setiap hari semalamnya. Tidak jadi 50, jadi 5 saja. Namun setiap salat itu 10. Tiap salat bernilai 10, sehingga totalnya juga hanya menjadi seperti 50. Karena tiap salat dikalikan 10. Bahwa man hamma biasanatin, dan barang siapa orang hamba yang bertekad yang man biasanatin dengan suatu amal kebaikan, falam yakmalu, tidak mengamal yang menhakan hasanah, katabtu lahu hasanatan. Jadi ini wa man hamma biasanatin falam yakmalha, kutibat dituliskan, tetapkan lahu bagi man hasanah, tulis satu kebaikan, waman, dan barang siapa orang hamba yang berniat yang man biasa dengan kebaikan, fahamilah, lalu mengamalkan yang menahan hasanah, kutibat, maka ditulis. Yang berarti yang tepat itu bacanya katabtu tadi ya. Jadi qala ini kan firman Allah, qala subhanahu, ya Muhammad innahu namsu salawatin kula yaumin walatin likulli salatin asrun fatilka hamsuna salatan. Waman, dan bermula siapa orang hamba yang berniat yang man biasa dengan kebaikan, falam yakmal, lalu tidak mengamalkan yang man akan hasanah, katabtu, maka menetapkan oleh Allah lahu bagi man hasanatan, satu kebaikan. Waman, dan bermula siapa orang hamba yang bertekad yang man biasa dengan satu kebaikan, fa'amila, lalu mengamalkan yang man akan hasanah, katabtu, maka menetapkan oleh lahu bagi man hasanatan 10. Waman, dan bermula siapa orang hamba yang bercita-cita atau bertekad yang man bisi hati dengan keburukan, falam yakmal, tidak mengamalkan yang manhakan sayi'ah, lam tukta, maka tidak ditulis lahu bagi man sayi'ah, la tuktabu lahu sayi'ah, la tuktabu, maka tidak ditulis ya sayi'ah lahu bagi man sayi'ah dengan suatu pun. Waman, dan bermula seorang hamba yang bertekad iman bisi hati dengan satu keburukan, fa'amilah, lalu ia mengamalkan sayi'ah, kutibat, maka ditulis lahu, maka ditulis ya sayyah lahu bagi man sayyatan wintatan, akan keburukan yang satu. Jadi kemudian Allah SWT berfirman, wahai Muhammad, sungguhnya salat itu 5 waktu tiap hari sehari semalam, tiap salat senilai 10-nya, jadi totalnya nilainya juga 50 salat. Waman hamma biasanatin fala amalha kutibat lahu hasanatun, siapapun orang yang ia bertekad melaksanakan satu amal kebajikan, bukan kutibat, katabtu juga, boleh aja baca begitu. Waman hamma biasanatin fala amalha katabtu lahu hasanatan, siapapun orang yang ia menekadkan untuk melaksanakan suatu kebajikan lalu ia tidak mampu mengamalkannya, aku tuliskan untuknya satu kebajikan.
Siapapun yang bertekad melaksanakan satu kebaikan lalu ia mengamalkannya, aku tuliskan untuknya 10 kebaikan. Siapa orang yang bertekad melaksanakan satu keburukan, dia tidak mampu mengamalkannya, maka tidak akan ditulis baginya sesuatu apapun. Namun wa man hamma bi sayyatin fa'amilaha, orang yang bertekad melaksanakan satu keburukan lalu ia mengamalkannya, ya, kutibat lahu sayyi'atun maitun, maka ditulis baginya keburukan yang satu. Qala berfirman ya Rasul, qala bersabda Rasul, panazaltu maka turun aku hatta tahaitu sehingga panazaltu lalu turun aku hatta tahaitu sehingga selesai olehku ila Musa kepada Nabi Musa. Fahbartu lalu mengabarkan oleh Nabi Musa, lalu berkata Nabi Musa, irji kembali olehmu ila rabbika kepada Tuhanmu. Fasalu minta olehmu akan Rabbik, at-tahfif akan keringanan. Aku lalu berkata olehku, qad raja'tu, sungguh telah kembali olehku ila Rabbi kepada Tuhanku, atas tahiyatu sehingga malu olehku min wadi Rabbi. Para sahabat sekalian, ketika Nabi kita Muhammad SAW selesai mendapatkan perintah dari Allah, setelah dikorting salat dari 50 jadi 5 waktu, nilainya pun kemudian tetap masing-masingnya itu 10 sehingga jadi 50 waktu, seakan-akan ditambah lagi adanya hadis-hadis di sini, kalau orang bertekad melaksanakan kebajikan tidak mau melaksanakan diberi pahala, kalau melaksanakan dapat 10 kali pahala, kalau niat buruk tidak dilaksanakan ya nanti yang lain itu dapat 1 kebaikan. Kalau begitu anugerah Allah ketika Nabi turun, ketika Nabi turun ketemu dengan Nabi Musa, kembali lagi diingatkan agar minta keringanan. Aku mengabarkan, aku turun sampai kepada Musa mengabarkan tentang itu apa kata Musa, irji ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhan, minta keringanan. Namun kata Nabi, aku berkata, qad raja'tu ila rabbi hatta astahiyatu min. Aku telah kembali kepada Tuhanku, minta keringanan untuk kewajiban ibadah salat umatku sampai aku malu kepada Allah. Jadi akhirnya sampai sekarang ya sholat 5 waktu, namun nilainya tetap 50 waktu. Ini anugerah Allah, fadl dari Allah. Masih belum selesai untuk bagian ini, insyaallah dan pada bagian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.